Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kita hari ini sudah mencapai hari malam ke 28. Mungkin ada yang sudah ke 29. Di bulan ini kita sudah berada hampir selesai di Madrasah Ramadan, madrasah lembaga yang dilaksanakan secara kolosal internasional, tidak peduli jabatannya apa, kekayaannya apa, orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang dewasa, orang tua, semua mengikuti Madrasah Ramadan. Kita sudah hampir meninggalkan Madrasah Ramadan. Karena hampir meninggalkan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan akhir Ramadan. Masih ada malam ini dengan besok. Siamnya sendiri masih ada 2 hari, insya Allah. Berarti masih ada kesempatan. Kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk beribadah. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, ada salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang yang doanya tidak tertolak. Tidak tertolak artinya apa? Artinya mesti dikabulkan. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir, orang yang siam, orang yang melakukan saum sampai berbuka. Kita masih ada waktu 2 hari lagi melaksanakan siam. Maka gunakan waktu siam itu untuk juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah, tapi ini saya rasa tidak perlu dicapai, karena yang ketiga itu adalah da'watul mazlum la turaddu. Doa orang yang dizolimi itu mesti terkabul. Tapi tidak ada tentunya. Kita ingin dikabulkan doa kita kalau kita minta supaya dizolimi. Ayolah hadirun wal hadirat. Karena ada waktu yang makbul ini, kita gunakan untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang kita inginkan. Di detik-detik ini, kita pantas berdoa. Kita sebagai rakyat Indonesia meminta supaya diberi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang mau melaksanakan keadilan untuk rakyatnya. Allahumma walli alaina khiyarana, wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang baik, dan janganlah Engkau beri pemimpin yang jahat. Allahumma sallit alaina. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang baik di antara kita yang baik. Khiyarana. Allahumma sallit alaina khiyarana. Wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Dan janganlah Engkau beri pemimpin kami orang yang tidak takut kepada Engkau, wahai Allah, dan tidak menyayangi kita ini sebagai rakyatnya. Doa orang yang beriman, doa orang yang siam, itu kalau kita cek pada Al-Quran, jaminan terkabulnya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena di rangkaian ayat siam, mulai dari 183, 184, 185, kemudian 186. 186 itu tentang doa. Allah berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Allah mengatakan, apabila ada orang yang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, fa inni qarib. Jadi Allah berfirman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kalau ada orang yang bertanya kepadamu, kalau orang yang bertanya itu mestinya yang jawab siapa? Yang ditanya. Tapi di sini yang menjawab adalah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain Allah berfirman, wa idza yas'alunaka. Misalnya yas'alunaka anil anfal. Berikutnya, qulil anfalu lillahi war rasul. Orang-orang bertanya kepadamu tentang al-anfal, tentang pampasan perang. Nah, Rasulullah diminta untuk qul. Al-anfal itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Tapi di sini fa inni qarib. Jadi Allah sendiri yang menjawab. Dan Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Bukan hanya doa-doa orang yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Artinya apa? Ini adalah keterjaminannya dikabulkannya sangat tinggi sekali. Kita manfaatkan. Itu pesan untuk 2 hari berikutnya. Kemudian pesan akhir Ramadan. Kita sudah ingat tentunya. Akhir Ramadan itu ada ibadah yang bersifat memberi sedekah, tapi bukan sedekah namanya, zakat. Zakatul fitr. Di Indonesia terkenal dengan zakat fitrah. Semua tahu. Zakatul fitr itu zakat individu. Untuk apa? Untuk fitr. Fitr itu artinya berbuka. Sehingga Idul Fitri itu artinya Id berbuka. Jadi hari raya tidak boleh ada orang yang siam. Tidak boleh ada orang kelaparan. Maka jangan sampai orang yang tidak punya itu meminta-minta. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, perintahnya adalah kita membayar zakatul fitr. Zakatul fitr yang dilaksanakan untuk makan pada hari raya. Siapa yang wajib? Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang mempunyai kelebihan pada hari Idul Fitri dan malamnya. Dan dia sempat memenangi hidup sebelum maghrib, dan ketika maghrib hari terakhir masih hidup, maka dia wajib membayar zakatul fitr. Orang kaya, orang yang tidak kaya, orang cukupan, bayarnya sama, yaitu sekitar satu sok. Kalau diberaskan antara 2,5 kilo sampai 3 kilo tergantung macam jenisnya. Memang di sini perbedaan pendapat tajam. Ada yang mengatakan bayar dengan harganya aja, dengan value-nya. Tapi Rasulullah menyuruhnya dengan makanan. Dari ulama-ulama juga menyatakan ada yang menyetujui, ada yang tidak. Tapi jangan lupa, kita sebagai kaum muslim ini berpegang pada Al-Quran, dan dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk bersedekah. Kalau bersedekah perintahnya itu seperti itu, maka sedekahnya itu dalam bisa bentuk apa saja. Bentuk yang paling simpel adalah senyum ya. Tapi tentunya kalau orang berkebutuhan memberi bantuan orang, tentu sedekahnya adalah berupa yang bisa dimanfaatkan. Bisa bentuk uang, bisa makanan, bisa apapun. Sehingga kami lebih cenderung untuk zakatul fitr dibayarkan dalam bentuk makanan sesuai dengan contoh dari yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ingin mengikuti pendapat mazhab Hanafi, silahkan. Pendapat Hanafi menyatakan bahwa itu boleh dengan qimah, dengan value-nya. Tak apa. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah kita selama Ramadan banyak tilawah Al-Quran. Begitu hari raya, kita sibuk hari raya, istirahat, berhenti tidak baca Al-Quran, jangan terlalu lama. Teruskan lagi, hidupkan lagi aktivitas kita dengan tilawah. Rasulullah SAW itu menyampaikan sebuah hadits qudsi. Hadits qudsi ini yang berfirman, yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin." Kalau ada orang disibukkan dengan Al-Quran, saking sibuknya
sehingga dia tidak mengatakan, tidak berzikir secara harfiah, tapi zikirnya adalah dengan tilawatul Quran. Dia tidak minta-minta kepada Allah secara harfiah, tapi minta-mintanya adalah dengan sibuk dengan Al-Quran. Maka Allah mengatakan, a'taituhu afdhala. Aku akan beri dia yang lebih afdol. Afdol itu isim tafdil, isim superlatif dari fadil. Akan aku beri yang lebih utama daripada orang-orang yang meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Allah mengatakan karena nilai fadlu kalamillah, kalam Allah itu nilainya sangat tinggi, sangat agung. Ibaratnya dengan antara zat Allah dengan makhluknya. Jangan sampai kita lengah untuk tidak membaca Al-Quran. Bahkan melupakan Al-Quran. Jangan. Hendaknya memperbanyak menghafal, memperbanyak membaca dan menghafalnya. Karena itu sebagai senjata. Mempunyai bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran itu senjata. Senjata ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti di hari akhir, itu orang yang mempunyai bacaan Al-Quran, mempunyai hafalan Al-Quran dan biasa membaca Al-Quran, akan ada orang yang menyuruh. Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang mempunyai Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran itu. Panggilannya adalah Iqra warqa. Bacalah Al-Quran dan naik. Kemudian suara yang bergema di hari akhir itu akan mengatakan begini, warattil kama kunta turattilul Quran fid dunya. Bacalah Al-Quran sebagaimana kamu membaca Al-Quran di dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka akhiru ayatin taqra'uha. Sesungguhnya posisimu nanti di surga itu adalah ayat terakhir yang kamu baca. Maka bisa bayangkan orang yang makin banyak hafalannya, posisinya akan berada di posisi yang tinggi sekali. Sedang orang yang tidak mempunyai Al-Quran di hatinya, pada dirinya, Rasulullah mengatakan, alladzi laisa fi jawfihi syai'un min Al-Quran, yang seseorang itu tidak ada sedikit pun Al-Quran di pada dirinya, itu kal baitil kharib, seperti rumah yang hancur. Kemudian berikutnya adalah pesan berikutnya tentang kita sudah melaksanakan tarawih, kita melaksanakan qiyamul lail dan tarawih pada bulan Ramadan itu adalah satu rangkaian. Tapi tadi ada himbauan bagi yang tidak mengikuti sholat witir, dipersilakan untuk jangan mengganggu. Tapi saya sarankan, kalau sudah ikut sholat tarawih dari awal, selesaikan sampai witir bersama imam. Siapa yang sholat tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sampai selesai, sampai witirnya selesai, maka dia seperti sholat semalam suntuk. Terus, kalau mau sholat lagi gimana? Boleh, silakan. Sholat lagi. Boleh. Satu syarat. La witroni fi lailatin. Di dalam satu malam tidak boleh ada 2 kali witir. Karena 2 kali witir namanya bukan witir lagi. 2 kali ganjil namanya itu adalah genap. Jadi tidak boleh satu malam ada 2 witir. Nanti setelah hari raya kita malam kehidupan yang biasa-biasa, tidak ada kesibukan seperti ini, kita harus buka sore kecuali yang siang, maka juga hari-hari nanti setelah hari raya tetap melaksanakan qiyamul lail, tetap melaksanakan sholat tahajud. Bagi yang mampu bisa sholat tahajud setelah tidur, bagi yang tidak mampu sholat tahajudnya, sholat qiyamul lailnya bisa sebelum tidur. Dan witirnya sama, di hari-hari biasa juga tidak boleh ada witir 2 kali. Mengapa? Rasulullah SAW mengatakan,
Qiyamul Lail itu adalah da'abus sholihin. Qiyamul Lail dan sholat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Dan Qiyamul Lail itu qurbatun ilallah, pendekatkan diri kepada Allah. Dan minhatun anil ism, membentengi untuk berbuat dosa. Kalau sudah terlanjur berbuat dosa, sholat Qiyamul Lail itu juga takfirun lisayyi'at, penghapus dosa. Dan yang lebih lagi adalah matrodatun liddai anil jism, pengusir bibit-bibit penyakit yang ada di badan kita. Mari kita nikmati, karena di situ kita akan mendapatkan manfaat seperti yang Rasulullah sampaikan itu. Mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, Qiyamul Lail itu akan menghapus dosa dan akan memberi badan yang sehat. Ayo hadirun, nasihat yang akhir Ramadan ini untuk saya dan untuk kita semua, hendaknya kita biasakan seterusnya sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid itu perintahnya tidak hanya dari hadits. Kalau hadits mengatakan bahwa sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Ada yang bi sab'in wa isrin, ada yang bi khamsin wa isrin. Ada yang 25, ada yang 27. Ya kira-kira seperti itu kemuliaan, keutamaan sholat jamaah. Tapi dalam Al-Quran Allah berfirman terus langsung to the point. Firman Allah adalah aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'rokiin. Tegakkan sholat, bayar zakat, dan sholatlah irka'u. Irka'u itu maksudnya bukan ruku, tapi laksanakan sholat. Sama siapa? Ma'arrokiin, bersama orang-orang yang sholat. Artinya sholatnya dengan berjamaah. Sholat berjamaah di mana? Yang paling utama adalah di masjid. Kalau ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, jangan lupa kita punya ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah yang tidak hanya mahdhah, tapi ghairu mahdhah juga. Ya ta'abbudi, ya untuk masyarakat juga, yaitu ibadah dengan harta. Kita diperintahkan untuk zakat. Maka bagi anak-anak muda yang baru mulai bekerja, harap kalau mempunyai tabungan, dicatat kapan punya tabungan pertama mencapai nisab. Tabungan pertama kali mencapai nisab, itu tanggalnya dicatat, maka setahun berikutnya ketika jatuh haul, kalau itu mencapai nisab, maka wajib membayar zakat dari total kekayaan itu 2,5%. Jadi zakat itu haul, bukan keterima langsung bayar zakat, itu bukan. Tapi ada haulnya. Haulnya adalah pertama kali mendapatkan nilai kekayaan sampai nisab, kemudian setahun berikutnya dicek apakah kekayaannya sampai nisab atau tidak. Kalau sampai nisab, maka wajib membayar zakat 2,5%-nya. Apa yang dizakati? Yang dizakati itu adalah yang liquid, bukan fixed asset. Yang liquid apa? Yang liquid uang, tabungan di bank, piutang. Tentunya piutang yang liquid, bukan piutang yang mati. Dikurangi utang yang jatuh tempo. Kemudian bagi pedagang juga demikian, wajib membayar zakat. Dan zakat itu bukan bayar sekali kemudian tidak bayar lagi, tidak. Setiap tahun zakat itu harta harus dihitung untuk dibayarkan zakatnya. Zakatnya tidak banyak, 2,5%. Asal total kekayaan mencapai nisab. Asal total kekayaan mencapai nisab itu apakah dia berkurang atau berlebih dibandingkan tahun lalu, tetap wajib membayar zakat 2,5%. Karena zakat itu adalah pembersihan dan ujung-ujungnya adalah numu. Karena zakat itu sendiri artinya adalah nama atau numu, tumbuh.
Kemudian ada harta, ada ibadah yang lain tentang harta selain zakat. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil mali hakon siwat zakah. Dalam harta itu ada yang harus diinfakkan selain zakat. Berarti ini adalah amal ibadah kita rutin yang sifatnya amal sunnah. Bisa kita amalkan. Dan ibadah dengan harta itu dikhawatirkan kalau sudah terlanjur meninggal, nanti akan menyesal luar biasa. Di dalam surah Al-Munafikun, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaknya kamu beribadah dengan harta yang sunnah-sunnah itu sebelum datangnya kematian. Karena kalau datangnya kematian kamu akan nyesal. Karena diceritakan oleh Allah, min qabli ayyatiyakumul maut fayaqula rabbi. Orang yang sudah terlanjur mati dan tidak bersedekah, dia akan menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, kalau engkau beri tempo barang sedikit aku bisa bersedekah, maka aku akan menjadi orang-orang yang baik. Jadi ibadah harta ini sangat dirindukan kalau sudah terlanjur meninggal. Mumpung kita masih hidup, masih qaidul haya, masih dalam keadaan sehat seperti ini, beribadahlah dengan harta. Ibadah dengan harta itu dianjurkan orang yang kaya, ingin hidup lama, dan sedang pelit-pelitnya. Itu adalah ibadah harta yang paling baik. Mudah-mudahan pesan-pesan akhir Ramadan ini bisa kita amalkan untuk hari-hari setelah Ramadan dan tetap kita mengamalkan kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita laksanakan di bulan Ramadan. Saya ulangi lagi, mulai dari sholat di masjid, tilawah, sholat tahajud, jamaah di masjid, dan ibadah-ibadah dengan harta. Gunakan waktu-waktu tertentu untuk berdoa kepada Allah, karena salah satu perintah itu adalah tirakat kita. Orang Jawa mengatakan ada tirakat, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tirakatnya adalah dengan bersabar dan sholat. Representasi sabar itu adalah saum. Maka saum dan sholat itu kita bisa gunakan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.